kampus Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, kelas PK, kelas karyawan, kelas malam, semester 6. Yang pertama silaturahmi, yang kedua terkait dengan tugas dari fakultas terkait dengan observasi ke KUA masing-masing daerah terkait dengan problematika keluarga. Yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan pranikah, jenis layanan dalam KUA yang diberikan kepada keluarga, masalah keluarga dalam pranikah seperti itu. Jadi di setiap calon pengantin yang mendaftar diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan atau BIMBIN ya, dan di BIMBIN itu berisi pembekalan kepada calon pengantin tentang kesiapannya dalam berumah tangga, bagaimana mengelola rumah tangga secara finansial, secara psikologi, secara keagamaan juga kita bekali melalui bimbingan perkawinan. Nah, pelaksanaan bimbingan perkawinan sendiri ada beberapa model ya. Kita fleksibel ya. Bisa bimbingan calon pengantin mandiri. Artinya ketika calon pengantin mendaftar datang ke KUA, ketika itu juga kita kasih bimbingan perkawinan. Ini mengantisipasi karena terkadang mereka keterbatasan waktu izinnya mungkin hanya itu. Kemudian yang kedua kita kumpulkan 1 pekan sekali ya, yang kita selenggarakan setiap Kamis sore. Jadi mereka yang punya waktu kita kumpulkan pada Kamis sore untuk kita bimbingan perkawinan. Bisa 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang. Nah itu lebih efektif lah ya kan depannya. Kemudian cara yang ketiga itu klasikal, bisa 30 pasang. Tapi ini tergantung kepada anggaran. Karena ini butuh tempat, butuh snack, butuh lain-lain lah, narasumber juga. Nah ini tergantung keberadaan anggaran dari Kementerian Agama Kabupaten. Jadi ketika tahun itu kalau ada anggaran kita siap menyelenggarakan. Tapi untuk tahun ini sampai hari ini belum ada. Jadi ada 3 itu model. Pertama bimbingan mandiri, ketika calon pengantin datang mendaftar. Kemudian bimbingan kelompok lah ya istilahnya ya, itu per pekan kita selenggarakan setiap Kamis sore. Yang ketiga bimbingan klasikal keseluruhan Indonesia. Prinsipnya setiap calon pengantin menerima bimbingan perkawinan. Dan masih ada satu lagi, ketika calon pengantin yang tidak bisa datang ke KUA karena keberadaannya di luar kota dan pulangnya itu sudah menjelang hari H lah, itu kita adakan bimbingan online daring ya. Modelnya kita kirim link materi bimbing kepada calon pengantin bersangkutan. Itu mengantisipasi calon pengantin yang sampai menjelang hari H tidak bisa datang ke KUA. Jadi prinsipnya semua calon pengantin sudah mendapat bimbingan pembekalan ya sebelum pelaksanaan akad nikah. Itu seperti itu Mas. Ini terkait dengan selanjutnya, ini terkait dengan layanan mediasi perceraian Pak. Ini mungkin dari KUA sendiri mungkin ada mediasi setelah antisipasi terkait dengan perceraian ya. Ya, jadi di KUA itu ada BP4 ya dengan pelestarian penasehatan perkawinan ya. Kita memang selama ini walaupun jadi yang memang diwajibkan di pengadilan untuk datang ke BP4 itu kan yang PNS kan? Jadi kalau yang
PNS hampir pasti ke KUA. Tapi ya kalau yang bukan PNS ya ada yang membutuhkan ke sini ya kita siap ya untuk konsultasi. Sebenarnya itu bukan konsultasi perceraian ya, tapi justru konsultasi pemeliharaan perkawinan. Artinya ketika kau sudah kita nasihati kau tetap bersikeras untuk bercerai ya monggo. Penasihatan kita penasihatan untuk memelihara kelestarian keluarga. Jadi ada beberapa tingkatan ya bagi PNS yang khususnya atau ASN lah yang akan bercerai. Itu tingkat pertama itu ya di KUA. Jadi di sini kita berusaha memediasi istri. Biasanya kalau yang belum parah-parah amat mau datang ke suami. Tapi ketika yang sudah parah biasanya salah satu yang menginginkan bercerai lah itu biasanya yang datang ke sini suami atau istri ya dipanggil pun nggak akan mau. Ketika keduanya datang kita mediasi untuk dipikirkan ulang lagi plus minusnya, apalagi kalau kita punya anak ya. Tapi kalau yang datang salah satu yang kita nasihati. Nah, ketika ya dinasihati ada yang artinya apa ya memberikan waktu kembali lah ya begini, tapi ada yang tetap kokoh itu nanti kita buatkan pengantar lah ya untuk ke jenjang berikutnya di kabupaten, rekomendasi lah berdasarkan penasihatan kita di KUA seperti ini kondisinya, keadaan rumah tangganya, alasan bercerai apa gitu. Itu tidak butuh rekomendasi untuk dibawa ke Kementerian Agama Kabupaten. Nanti calon pengantinnya ya, yang bersangkutan ke DPR.